Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kembali lagi bersama saya Bubi Herian. Kali ini kita akan kembali materi video dari Pil Pahit yang berjudul Islam boleh poligami, Kristen gimana? Kita akan langsung tonton videonya, besok akan kita komentar guys. Halo teman-teman, berjumpa lagi dengan saya Brother Pil. Kali ini kita akan menanggapi video dari Ipung Atria bersama Ustadz Masihud. Jangan alergi terhadap Alkitab. Sekali lagi, jangan alergi kepada Alkitab ini, kepada Bible ini, Biblos ini. Karena Alkitab ini isinya bagus-bagus. Di mana dalam videonya, mereka membicarakan poligami dalam Islam dan poligami dalam Kristen. Sebelum kita tanggapi, kita saksikan videonya berikut. Perlu diingat, ini bukan ayat perintah berpoligami, tapi ayat perintah membatasi poligami, yakni maksimal 4. Bahkan itu kitab suci Al-Quran itu satu-satunya kitab suci yang memerintahkan agar beristrikan cuma satu. Tadi bahwa Iya, dan kalau dikhawatirkan tidak bisa adil. itu adalah menjauhkan engkau dari perbuatan yang menzalimi orang lain. Iya, betul. Iya. Nah, adapun ya maaf-maaf aja ya. Kalau kemudian di dalam Kristen itu memang ada ajaran kalau dua yang sudah berpadu menjadi suami istri, maka itu menjadi satu jiwa yang tidak terpisahkan kecuali oleh maut. Oke. Lalu bagaimana seandainya keluarga suami istri beragama Kristen, dia sebenarnya kepingin punya anak, tapi si istri mandul. Apakah terus dia tidak boleh menikah lagi? Satu. Kita sudah saksikan bersama, Ustadz Masihud menjelaskan konsep pernikahan dalam Kristen. Di mana dua jiwa disatukan dalam pernikahan, tidak boleh dipisahkan kecuali oleh maut. Konsep ini diambil dari Matius 19 ayat 6. Demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu, apa yang telah dipersatukan Allah, tidak boleh diceraikan manusia. Tapi, Ustadz Masihud mempertanyakan pernikahan model Kristen dengan beberapa pertanyaan. Pertama, yang dia tanyakan adalah, bagaimana jika istri dari seorang pria Kristen mandul, sementara suami ingin punya anak, apakah sang suami tidak boleh menikah lagi? Oke, kita tanggapi pertanyaan pertama ini. Anak-anak dalam keluarga Kristen adalah karunia Tuhan. Seorang laki-laki atau wanita tidak punya pilihan ketika mereka ternyata mandul. Lagian seseorang ketahuan mandul atau tidak ketika dia sudah menikah. Pak Ustadz ingin mengatakan bahwa salah satu alasan poligami dalam Islam adalah jika istri mandul dan suami ingin memiliki anak, poligami adalah solusinya. Pertanyaan kita adalah gimana kalau sebaliknya? Gimana kalau sang suami yang mandul? Apakah sang istri bisa cari suami lagi? Kenapa hal yang sama tidak berlaku pada istri? Apakah kita bisa berkesimpulan bahwa solusi poligami dalam Islam adalah hanya untuk pria? Pilpan nggak ngerti ya, karena gini, garis keturunan itu adalah dari pihak suami, bukan dari pihak istri. Jadi keturunan itu diambil dari garis bapak, ya? Paham nggak logikanya? Bukan dari garis ibu. Ibu tidak punya kepentingan untuk meneruskan keturunan, karena keturunan itu dari garis bapak, ya. Laki-laki, guys, ya, itu dipahami. Jadi makanya ya, kalau kalian mengerti ya, bagaimana di kerajaan-kerajaan atau di masa lampau lah, yang mana kalau sekarang kan demokrasi ya, yang mana itu itu rakyat. Tapi dulu kita lihat di zaman kerajaan itu penerus tahta itu adalah anak laki-laki. Rajanya laki-laki, anak laki-laki penerusnya, gitu. Bahkan kalau misalnya ratu pun yang perempuan mimpin, itu nanti anak laki-lakinya yang akan berpeluang besar tuh menggantikannya, gitu. Dalam artian laki-laki tuh, karena laki-laki tuh punya kekuatan, punya keberanian, ya kan?
Laki-laki itu lebih tahan banting. Laki-laki itu lebih memakai logika, gitu guys. Itu ciri penting seorang pemimpin. Jadi yang dibutuhkan laki-laki adalah kepemimpinan, dan itu perlu penerus, gitu, ya kan? Jadi perempuan ini ya bukan saya bilang nggak bisa memimpin ya, tapi kelebihan laki-laki itu yaitu memimpin, ya. Karena itu tadi perempuan atau logika dibandingkan perempuan yang memainkan perasaan. Karena memimpin tuh guys ya harus pakai logika dibandingkan perasaan. Kenapa? Karena kalau perasaan Anda bisa dipermainkan dengan perasaan, Anda tuh bisa menjadi tidak objektif hanya karena perasaan. Misalnya, ambil contoh, yang melakukan itu adalah misalnya orang yang Anda sayangi, tapi dia bersalah ini. Nah, karena Anda masalah sayang sama dia, Anda berlaku tidak adil. Anda bela dia, apa dia salah gitu. Nah, orang yang logik akan melupakan rasa sayangnya dan dia ingat bahwa ini logiknya memang ini salah, nggak peduli sama rasa sayang kita sama dia atau bagaimana guys. Nah, maka itulah pemimpin, ya. Jadi penerus itu adalah dari pihak laki-laki, bukan dari pihak perempuan gitu. Itu sepahami logikanya ya. Jadi kalau misalnya suami mandul, ya suami mandul, artinya memang itu sudah takdir, memang tidak bisa punya keturunan gitu. Solusi jalan adalah dengan adopsi anak. Jadi bukan anak kandung dirinya, jadi anak angkat. Itu lagi, jadi tidak ada lain. Jadi apa ya? Intinya adalah jangan samakan antara laki-laki dan perempuan. Kesalahan Pipait adalah dia menyamakan antara posisi laki-laki dan perempuan. Ya. Padahal laki-laki dan perempuan itu tidak sama secara kekuatan, keberanian, gitu kan. Logika dan perasaan itu berbeda laki-laki perempuan, tapi bisa disamakan, guys. Itu logikanya. Jika pria mandul dan istri ingin punya anak, istri tidak bisa mencari laki-laki lain, meski tanpa menceraikan suami pertama. Kita lanjut ke pertanyaan kedua. Yang kedua, banyak kejadian baru menikah, ternyata kemudian istrinya tidak bisa melayani suami. Apakah ini apakah harus diceraikan si istri ini? Bapak tidak boleh cerai kecuali harus si istri atau suami meninggal. Apakah terus sang suami tidak boleh menikah lagi tanpa menceraikan istrinya? Untuk menjawab pertanyaan kedua ini, sangat gampang. Dalam kekristenan ada yang namanya konseling pranikah. Semua hal dibicarakan di sana. Dan pernikahan dalam Kristen tidak semata-mata hanya seks. Dan wanita bukanlah objek dari seks. Kembali ke pertanyaan yang sama kita balikan kepada Pak Ustadz. Jika seorang laki-laki Jadi, Pipait ini tidak menjawab pertanyaan, dia malah menanya balik gitu. Gimana guys? Konsepnya tuh harus menjawab pertanyaan. Baru Anda boleh memberikan pertanyaan balik. Ini dilakukan tuh hanya muter-muter guys. Ini sangat memalukan secara akademis ya. Orang ya, jawab dulu pertanyaannya, baru Anda ajukan pertanyaan balik. Ini alih-alih jawab pertanyaan, malah ajukan pertanyaan balik. Itu apa namanya coba? Muslim tidak bisa melayani istrinya secara seks. Apakah sang istri bisa mencari suami lain tanpa menceraikan suaminya? Sepertinya tidak bisa. Apakah aturan agama ini hanya untuk laki-laki dan tidak berlaku untuk wanita? Kita lanjut. Apakah sekali lagi saya katakan ya, antara laki-laki dan wanita berbeda ya. Kalau Anda baca kitab suci Anda ya, Alkitab, itu tidak ada nabi-nabi dari pihak perempuan yang kan nabi itu contoh ya. Nabi contoh seperti Daud atau David, Salomo atau Sulaiman dan lain sebagainya, itu kan contoh. Ibrahim juga. Nah, ada yang antara contoh nabi ini yang dari perempuan poligami, poliandri istilahnya? Kan nggak ada. Kopi laki-laki ada poligami, Salomo, Ibrahim dan sebagainya. Anda tuh tidak mencontoh dari yang utusan Tuhan, yang adalah orang-orang yang pilihan. Apa yang mereka lakukan itu kita contoh, gitu, ya kan? Dalam artian kalau tidak mencontoh pun silakan, tapi yang penting jangan melakukan hal yang menyimpang dari yang tidak pernah mereka lakukan. Yang pernah mereka lakukan, misalnya mereka tidak pernah perempuannya poliandri atau suami lebih satu, jangan lakukan, guys. Itu masalahnya gitu. Karena gini juga ya, kita tahu bahwa kandung kemih perempuan itulah tempat pembuahan sel telur ya.
Jadi pangkalnya dari suami. Ini agak apa, ini ngomong biologi sih, ngomong apa, ilmu biologi. Jadi semacam di laki-laki lah yang tempat sperma itu keluar, dibuahi di rahim. Jadi rahim istri itu hanya tempat penitipan. Yang punya sperma siapa? Suami. Punya bibit siapa? Suami. Sama kayak Anda ya nanam ubi atau nanam tanaman ya di tanah. Tanah itu adalah tempat pembuahannya. Bibitnya milik Anda gitu. Sama kayak suami. Punya sperma itu milik suami. Isi ada tempat pembuahan, guys. Ya, ini bukan maksud merendahkan posisi istri ya, tapi itu logikanya. Ya. Sperma punya siapa? Itu bakal janin. Jadi rahim perempuan itu hanya sebagai tempat masak gitu. Pembuahan. Sehingga janin tadi yang sperma yang masuk ke rahim wanita tuh bisa masak dan di antara miliaran itu hanya satu yang jadi, guys. Nah, itu lagi berpikirnya. Jadi dia disamakan. Lalu mengenai nanti masalah apa lagi ya? Masalah keturunan. Kalau kalau istri itu nanti nikah lebih dari satu, ya suaminya dua, itu ketika dua laki-laki berhubungan dengan satu wanita dan wanita ini hamil, itu tidak bisa diketahui siapa bapaknya. Paham ya? Lagi pikirnya, ya nggak bisa diketahui, ya. Tapi kalau satu laki-laki membuahi dua wanita, menggauli dua wanita, beristri dua wanita, dia akan diketahui siapa bapaknya, siapa orang tuanya gitu. Paham logikanya ya? Saya poligami misalnya, istri saya dua. Nanti anak dari istri pertama saya itu pasti anak saya dan anak istri pertama saya. Anak dari istri kedua saya adalah pasti anak saya dan anak istri kedua saya. Tapi kalau wanita suaminya dua dan mereka suami dua ini bersenggama lah istilahnya dengan tidur dengan perempuan satu ini saya tidak ngomong sekaligus loh, karena biasanya kan tentu gantian gitu kan, ibaratnya ada nggak tahu saya pakai itu, intinya adalah itu terjadi. Nah pertanyaannya adalah anak digandeng dengan perempuan ini bapaknya siapa? Nggak jelas, guys. Itu masalahnya nggak dipahami. Jadi dia tuh nggak ngerti konsep ini. Nggak ngerti dia. Kenapa wanita? Jadi di dulu tuh tidak ada konsep poliandri, itu nggak ada, guys. Yang ada poligami. Nabi-nabi semuanya poligami banyak, tapi tidak ada wanita yang poliandri gitu dari nabi gitu kan. Nah itu sebab itu. Jadi Pilpres ini nggak ngerti itu, ya. Coba deh tes ya. Pilpres poligami. Itu anak dari istri pertama keduanya pasti anak dia dan anak di masing-masing istri. Tapi coba kalau dia dan pria lain menikahi istrinya sekarang, anak dia punya istri, tidur dengan istrinya sekarang, anak siapa itu nggak tahu kita. Apakah anak pribadi atau anaknya? Kacau jadinya, guys. Akan jadi fitnah. Itu yang harus pahami masalahnya. Maka memang tidak ada ajaran poligami dalam Kristen. Ada ajaran poligami dalam Kristen. Hanya saja ayatnya ini dihapus. Ya, sebagian bunyi ayatnya dihapus. Nah, coba dipersilakan dibaca. Sebenarnya ada ya, saya pernah baca itu. Jadi bunyinya kurang lebih begini, guys. Ya, yang ingat ya, yang penting esensi ya, bukan nomor ayat atau segala macam. Anda bisa googling sendiri dan buktikan kata saya ya. Saya tidak hafal nomor ayat, tapi saya hafal esensinya. Jadi begini kurang lebih bunyinya. Bahwa ini ngomong tentang warisan. Jikalau kurang lebih ya, persisnya saya kurang hafal, tapi kurang lebih begini ya. Esensinya adalah jikalau memiliki istri lebih dari satu, maka hak waris dari anak itu jatuh ke gitulah bunyi kurang lebih, guys. Jadi ada aturan yang diterapkan ketika apabila beristri lebih dari satu. Artinya kalau itu memang nggak boleh poligami, yaitu istri lebih dari satu, kenapa ada aturan seperti itu? Aturan dibuat ketika berarti sesuatu itu boleh dilakukan. Gitu. Contoh, kita tahu bahwa misalnya kayak nggak boleh misalnya bunuh
bunuh orang misalnya, ya kan? Nah, tapi kalau dikatakan bahwa boleh bunuh orang asal dengan pelan-pelan, kan nggak bisa guys. Intinya adalah gini loh, maksudnya itu adalah kalau ada aturan itu harusnya kan berarti itu boleh dilakukan, makanya ada aturannya, ya. Kayak korupsi lah contoh ya. Kalau nggak korupsi kan tidak ada aturan korupsi. Misalnya boleh korupsi asal cuman 1 juta, kan nggak ada gitu aturannya. Korupsi semuanya berapapun nilainya akan kena gitu guys. Nah itu harus dipahami ya. Jadi kalau ada ayat itu dari kitab mengatur kalau berisi lebih dari satu, artinya boleh poligami guys. Itu loh yang berikutnya. Di Matius dulu ya. Matius. Yes. Ya. Bukan ini. Ya. Matius 19 ayat 29. Saya bacakan. Ya. Dan setiap orang yang karena namaku meninggalkan rumahnya, saudara-saudaranya laki-laki atau saudaranya perempuan, bapak atau ibunya, anak-anak atau ladangnya, akan menerima kembali 100 kali lipat dan akan memperoleh hidup yang kekal. Nah, kalau meninggalkan rumahnya, Ya. meninggalkan saudara laki-lakinya, meninggalkan saudara perempuannya, meninggalkan bapak dan ibunya, terus meninggalkan ladangnya, meninggalkan anak-anaknya dan meninggalkan ladangnya, dia akan karena mengikut Yesus, ya, maka akan mendapatkan balasan 100 kali lipat. Ya. Nah, berarti kalau meninggalkan bapaknya akan mendapatkan 100 ke bapak. Kalau meninggalkan ibunya akan mendapatkan 100 ibu, begitu pula seterusnya. Dan di situ tidak disebutkan meninggalkan istri kan? Tidak ada. Nah, tidak ada. Masih ada yang istri di bahasa Indonesia tidak ada. Yang berbahasa Arab ada. Yang berbahasa Yunani tetap ada. Ya, gunaika. Ada tetap. Gunaika. Yang bahasa Inggris yang King James Version tetap ada. All wife. Ada wife. Ada. Yang New King James Version itu ada wife, ada. Nah, Barusan kita dengarkan bagaimana sang Ustadz sedang mencari remis dengan menafsirkan ayat Alkitab semaunya. Khususnya Matius 19 ayat 29. Di mana dalam Begini, itu adalah terjemahan dan itu tidak perlu ditafsirkan. Kenapa? Karena terjemahan itu sudah bicara tentang poligami, ya. Poligami dalam artian begini, akan dapat ganti, gitu. Artinya nanti di surga, kita akan dapat ganti 100 kali lipat, 100 istri. Itu kan tidak perlu dijemahkan, guys. Ya, itu simple sekali. Ya, tidak perlu dijemahkan, tidak perlu ditafsirkan. Sesuatu yang sudah jelas tidak perlu Anda tafsirkan, ya. Kecuali kayak belum jelas, misalnya bahkan yang jelas pun ya mereka tafsirkan berbeda. Contoh, Yesus berkata bahwa ingat Israel, Tuhan Allah kita Esa, satu Tuhan. Itu kan sudah jelas. Bahwa ketika ada orang Yesus berkata atau orang berkata bahwa Tuhan Allah kita, artinya dia punya Tuhan yang sama dengan kita, yaitu Allah. Maka dia pakai kata kita. Berarti kita telah termasuk dirinya. Nah, itu sepahami. Itu sudah jelas begitu. Orang teman kita kesini masih memastikan sebaliknya, yaitu bahwa Yesuslah Tuhan. Itu aneh sekali. Yang kedua, yang saya bilang tadi, contoh kayak waspadalah nabi-nabi palsu. Mereka datang padamu menyamar di domba. Ini kan kata kiasan. Nah, itu perlu kita tafsirkan. Tapi kalau kayak tadi itu nggak perlu tafsirkan. Kita tahu bahwa itu ngomong bahwa nanti akan dapat gantinya kalau kamu meninggalkan Yesus, kalau kamu meninggalkan semuanya itu, ya istri, ladang segala macam, kamu akan dapatkan gantinya 100 lipat. Itu tidak perlu dijemahkan. Simple itu, guys. Jadi nggak sama seperti tadi yang waspada dari palsu, mereka datang pada musuh domba. Itu perlu ditafsirkan. Ya. Sama kayak juga kayak Tuhan Allah kita kata Yesus, itu tidak perlu ditafsirkan. Jadi intinya guys, Anda harus tahu mana yang perlu tafsiran, mana yang tidak. Yang sudah strike itu kalimatnya sudah. Masa tidak bisa Anda pahami juga gitu kan. Jadi jangan semua itu ditafsirkan. Karena teksnya itu sudah bicara langsung gitu. Jadi ada teks yang harus ditafsirkan, ada tidak gitu. Paham ya berikutnya? Contoh,
teks berbunyi ini Ibu Budi, ya sudah, sudah tafsirkan ini yang disebut ini itulah Ibu Budi gitu. Selesai guys, itu sebab logika pikirnya. Berapa terjemahan kata istri memang tidak ada. Mau ada kata istri atau tidak pada ayat itu, tidak akan merubah tafsiran orang Kristen soal ayat tersebut. Buktinya dalam terjemahan King James Version ada kata wife. Apakah dengan begitu yang membaca terjemahan KJV menggunakan ayat itu untuk membenarkan poligami? Tentu saja tidak. Tidak ada orang Kristen yang menggunakan ayat itu untuk legalkan poligami. Jadi begini guys ya, masalah adalah Anda kan berpegang pada ayat di Alkitab Anda. Kenapa tidak gunakan itu? Itu masalahnya guys. Berarti kan Anda kan tidak mengikuti Alkitab Anda. Kalau kita sebagai kaum muslimin kita ikuti ya Quran kita gitu. Nah, dan ini ingat, ini adalah nanti di surga nanti ya, akan dapat gantinya segitu. Artinya di surga itu kita tuh boleh poligami guys ya. Kan itu tadi dapat ganti 100 lipat kan. Misalnya saya punya istri, lalu saya harus ngikuti Yesus nih, karena istri saya tuh tidak mau ngikuti Yesus, sehingga dia tuh mengajak saya untuk ngikuti yang lain gitu kan. Nah, apa saya harus ikut Yesus, lalu saya tinggalkan dia demi Yesus misalnya gitu. Nah, Yesus akan ganti itu, bukan Yesus ya, Tuhan akan ganti itu dengan istri 100 lipat di surga nanti gitu loh. Artinya di surga ada poligami guys. Selesai habis perkara gitu kan. Itu nggak perlu lagi ditafsirkan guys. Oke teman-teman, demikian tanggapan kita terhadap pernyataan Ipung Atria dan Ustadz Masihud. Oke, ini pasti selanjutnya ini pengulangan nggak jelas nih ya. Selalu gitu kalau nengok video-video itu ya, efektif tuh paling cuma setengah dari video, setengah lagi tuh tak apa-apa isinya guys. Jadi gini ya, saya mau tentang poligami. Ya, dalam Islam ya, ingat ya, poligami itu adalah opsi, bukan kewajiban, bukan sunnah juga. Jadi opsi. Dalam artian gini, nggak semua dari kita itu adalah orang yang ibaratnya laki-laki itu nggak semua laki-laki itu bisa cukup dengan satu saja. Itu yang pertama. Maka Anda lihat tuh banyak laki-laki di luar sana ya, yang dia itu sudah nikah tapi mesti jajan gitu kan. Itu laki-laki. Mau bilang apa lagi? Memang diciptakan seperti itu. Nah, jadi bukan berarti kita tuh dengan gampang poligami, enggak. Dikasih aturan ketat gitu. Ini sama kayak gini. Misalnya Anda punya, saya ibaratkan gini, bukan berarti wanita tuh kayak mobil ya. Misalnya gini, ada orang itu misalnya udah punya Ferrari, dia pengen lagi Lamborghini, gitu loh. Nah, dikasih kesempatan, boleh pakai punya Lamborghini juga, tapi saatnya berat. Ngurus satu Ferrari udah susah, apalagi dua, ada Ferrari dan Lamborghini. Nah, saatnya adalah harus mampu laku adil. Nah, kalau Anda punya Lamborghini dan Ferrari, harus rawat kedua dengan baik, nggak boleh dikasih. Ferrari misalnya servisnya setahun sebulan sekali, Lamborghini juga. Nggak boleh ada perbedaan perlakuan. Anda pakai Ferrari 3 jam, Lamborghini 3 jam. Itu laku adil namanya. Ya. Intinya adalah Anda harus bisa laku adil. Kalau tidak, jangan ambil duanya dan Anda harus mampu. Ya. Masa Ferrarinya dari Anda pertama Anda kasih misalnya Pertamax, lalu ada ganti dengan bensin gitu kan? Itu itu kan tidak wajar. Mobil Ferrari yang harusnya minum atau diisi Pertamax atau ya apapun lebih tinggi, turun dari minyak bensin kendaraannya itu ada ganti dengan dengan bensin lah, dengan premium lah gitu guys. Itu kan tidak wajar. Memakai istri ya, Anda tuh kalau bisanya hanya mampu menafkahi satu istri, apalagi ini punya anak, ya jangan tambah 2, kecuali kalau mampu. Itu baru syarat loh. Syarat lainnya harus adil. Anda mampu nggak adil? Misal sama istri pertama ada 3 jam, istri kedua 3 jam, mampu nggak? Nggak mampu ya lebih baik 1. Jadi 1 tuh lebih baik. Jadi kalau sudah lebih baik, kenapa ambil yang baik? Penting ambil yang lebih baik. Makanya saya selalu punya opsi. Ini poligami itu bagi saya hanya opsi, tapi saya tidak pernah ambil opsi itu. Kenapa? Karena saya tuh banyak yang saya pikirkan ini bukan hanya tentang itu guys. Saya harus bekerja giat, keras di masa depan. Banyak saya pikirin, saya harus bantu. Saya punya keinginan untuk bantu orang, makanya saya pengen sukses itu kan. Jadi banyak yang saya ingin capai dalam hidup ini. Dan itu tidak akan bisa saya dapatkan kalau saya tuh fokusnya terbagi dengan wanita lebih dari 1. Dengan 1 saya udah repot gitu. Bagaimana mendidiknya udah repot saya guys, mau nambah pula 2 gitu kan. Gimana kita bisa bisa menatap masa depan yang lebih baik gitu.
Satu saja cukup bagi saya. Gitu. Jadi intinya adalah, dan itu lebih baik. Lebih baik. Jadi ketika saya nggak poligami, lebih baik saya begini gitu guys. Ya. Tapi poligami pun nggak salah, tapi lebih baik begini. Jadi kalau poligami saya baik. Kalau saya mampu berlaku adil, itu baik bagi saya. Tapi ini lebih baik sendiri, ini lebih baik gitu loh. Paham ya? Maksudnya gini, kalau saya tidak mampu berlaku adil, maka lebih baik saya tuh sendiri isi satu. Tapi kalau saya mampu poligaminya adil, makanya sama-sama baik. Sendiri baik, lebih dari satu baik. Ini sama-sama baik, guys. Jadi levelnya nikah satu istri dengan poligami itu akan setara ketika kita mampu berlaku adil ketika kita poligami. Baru setara levelnya tuh. Nah, jadi saya nggak mau ambil pusing deh. Ya. Ngapain ngurusin lebih dari istri satu? Itu. Jadi saya bukan menyalahkan poligami. Ini pendapat saya pribadi. Karena di satu udah susah gitu. Gunakanlah waktu kita tuh yang lain gitu kan. Jadi intinya adalah jangan pernah menyalahkan sesuatu tuh yang ibaratnya kayak orang ya, orang tuh misalnya punya mobil Ferrari Lamborghini, kenapa Anda halangi? Tidak ada larangan untuk itu, Tuhan tidak pernah melarang poligami, gitu kan? Tapi syaratnya dia penuhi tidak? Jangan yang saya bilang tadi, gara-gara biasa dia ngisi mobil satu itu dengan bensin yang oktan tinggi gitu kan, kayak pertama sebagainya, tiba-tiba karena mobilnya dua, dia ganti dengan premium dua-duanya. Kan nggak layak. Jadi intinya adalah mending yang pasti-pasti aja. Satu lebih baik. Karena agak susah berlaku adil tuh guys. Sebab lebih dari wanita. Ini pasti-pasti aja gitu. Kenapa kita melakukan sesuatu yang nggak pasti? Sama kayak gini misalnya. Saya kasih tahu misalnya level ya. Anda bekerja nih. Anda bekerja. Kan poligami itu kayak bekerja ya. Biar Anda paham. Kan dalilnya tadi adalah kalau Anda tidak mampu berlaku adil, maka lebih baik satu saja. Nah, sama kayak kita kerja. Ini sama-sama nih baik hasilnya. Saya kerja begini, misalnya saya kerja sekarang nih dari pagi sampai malam, jam 8 pagi sampai jam 8 malam gitu kan, saya kerja tiap hari. Nah, itu misalnya dapat hasil gaji 3 juta misalnya, UMR kan, 3 juta misalnya. Itu pasti, guys, pasti. Gitu kan. Nah, lalu ada pekerjaan lain. Ya. Pekerjaan lain yang mana itu kalau saya ambil, berarti saya tinggalkan pekerjaan ini, itu hasilnya nggak pasti. Paham ya? Nggak pasti. Bisa dapat, bisa enggak. Dan sama-sama 3 juta. Di peluang dapatnya itu 50-50. Anda dapat dengan tidak. Mana saya kerjakan? Ya. Mana saya kerjakan? Mending saya ambil yang kerja saya yang pasti ini. Sama kayak poligami. Yang pasti-pasti aja isi satu lebih pasti, guys. Gitu loh. Tapi harus mampu juga kita berlaku adil pada satu ini kan. Karena berlaku adil pada satu orang lebih mudah kepada dua orang. Intinya tetap harus berlaku adil, mau satu mau dua kayak gitu. Jadi kalau Anda misalnya bahkan kalau misalnya saya kerja di sini dapat 3 juta pasti tiap bulan, di sini 50-50 tapi saya dapat juga, itu kadarnya setara. Sama-sama dapat 3 juta. Tetap juga pilihannya pada yang pasti-pasti itu. Makanya ya, yang pasti-pasti itu adalah isi satu, itu pasti. Kalau isi lebih satu tuh, Anda tuh seperti gambling. Jadi ini bukan gambling yang salah ya, bukan game judi yang larang, tapi Anda tuh sama kayak Anda merawat 2 mobil mewah. Ya, itu saya pakai mobil mewah kenapa? Karena memang agak susah mendidiknya, guys. Karena kita tuh harus jadi imam yang baik dan susah. Saya merasa sih susah jadi imam tuh susah, guys. Susah mendidik wanita susah gitu kan. Saya alami sendiri. Susah banget gitu. Nah, Anda bayangkan sama kayak Anda tuh punya mobil 2. Ngapain repot-repot? Wong Anda punya mobil 2, mobil 1 sama aja kok nilainya. Orang tuh menilai Anda tuh punya mobil supercar gitu kan. Udah cukup itu punya 1 gitu kan. Ngapain 2? Kecuali kalau Anda mampu berlaku adil. Tapi itu pun nilai sama. Mau Anda punya mobil 1, kayak mobil 10, kayak supercar, tetap Anda tuh punya nilai pemilik supercar gitu, guys. Ya. Udah naik kelas Anda tuh sudah naik. Ketika Anda tuh punya 1 mobil supercar tuh Anda sudah naik nilai Anda. Nggak perlu Anda tambah jadi 2, 3, 4, enggak. Yang ada mungkin orang tambah iri. Ya. Kalau 1 mungkin orang bilang kan, itu aja dia ingin. Tapi orang kalau 2 kan, aduh serakah nih orang. Orang iri, guys. Ini kalau misalnya 1 nih, orang masih bisa maklum. Oh, dia nggak pernah kok punya mobil mewah sebelumnya. Di 1 dia masih make sense. Tapi kalau 2 nih, orang kemaruk tuh gimana nih? Nggak puas 1 mobil 2 mobil mewah gitu. Mending buat saya pikirnya gitu kan. Tapi kalau 1,
Masa mau diambil dia, ambil dia cuma satu? Jadi intinya adalah itu harus paham nih guys. Satu tuh lebih baik. Ngapain Anda tuh mengambil risiko terlalu tinggi, lebih daripada yang sudah pasti gitu loh. Itu yang paham lagi begini ya. Oke guys, jadi mungkin sekian dulu aja video kita kali ini dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys.